Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengawali hari-hari kita dan menuntun kita sepanjang satu pekan yang akan kita jalani. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok hamu amang tu debata, dopak martangiang hamu, atong debatai dona mandabuhon uhuman tu jolma, marguru tu pambainan nabe, sopola mangaligi bohi, harani salolot di tanoon hamu, pagodang hamu madebata di ngolummu." Dalam bahasa Indonesia, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, secara iman kita memanggil Tuhan itu, pencipta itu adalah Bapa kita. Artinya, kalau kita memanggil Bapa, kita adalah anak-anaknya. Kalau dikatakan anak, yang pasti dia akan selalu dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Dia akan selalu melihat teladan yang dilakukan oleh bapaknya. Kemudian, Bapa yang ini bukan hanya sebatas Bapa yang biologis, namun Dia adalah yang menciptakan, yang menjadikan kita. Bukan hanya menciptakan dan menjadikan, segala keputusan-keputusan yang ada adalah di tangannya. Maka ketika Allah yang adalah Bapa kita itu nantinya juga akan memberikan penghakiman, memberikan hukuman kepada orang seturut dengan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, pada firman Tuhan kali ini Petrus mengingatkan kepada kita, kalau kita memanggil Bapa, hendaklah kita hidup di dalam ketakutan. Kalau dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, hendaklah kita menjadi orang yang membesarkan nama Allah. Membesarkan nama Allah. Memang dikatakan membesarkan nama Allah itu bukan oleh karena apa yang kita lakukan maka Allah besar. Namun Allah itu sudah besar sebelum kita lakukan apapun. Dan firman ini mau mengingatkan kepada kita, takut yang dikatakan dalam bahasa Indonesia juga adalah ketakutan untuk berbuat salah, takut untuk menyakiti hati Allah. Itulah sesungguhnya sebagai orang percaya, kehidupan kita menjadi selalu berhati-hati agar Bapa kita itu tidak menjadi merasa sedih, tidak menjadi menjatuhkan hukuman kepada anak yang dikasihinya, yaitu kita sendiri. Oleh karena itu, rasa takut bukanlah serasa takut oleh karena kita melihat Allah itu menyeramkan, namun kita takut karena kita takut menyakiti hati Bapa kita, yaitu Allah yang menjadikan kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mengingatkan sebagai orang percaya, hiduplah di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam aturan-aturan yang sudah diberikan Allah di dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang baik agar Tuhan menjadi dibesarkan melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berbuat sesuai dengan firman-Nya agar firman itu menjadi bagian hidup kita dan kehidupan kita menjadi memancarkan Allah yang adalah Bapa kita itu sendiri. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita, menggugah kita. Kalau kita memanggil Tuhan itu Bapa, kita harus menunjukkan peran sebagai anak Allah dalam segala sikap hidup kita. Kalau kita memanggil Tuhan itu Bapa, maka seharusnya kita harus menjadi takut untuk menyakiti hati Bapa kita. Kita akan melakukan kebaikan, kita
kita akan melakukan kebenaran, kita akan berbuat sesuai dengan kehendak Allah, agar Dia menjadi dibesarkan, dan melalui Allah yang dibesarkan itu, kita menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran Allah. Bila firman ini menjadi bahagian hidup kita, firman yang menuntun kita untuk menjadi memancarkan kasih dan kebaikan Allah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kehidupan kami. Ketika kami memanggil Engkau adalah Bapa, kami harus menjadi takut untuk menyakiti hati Bapa. Kami harus meneladani apa yang dilakukan oleh firman Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi menuntun kami, menguatkan kami. Hamba berdoa, lawatlah setiap orang yang sakit di dalam tempat tidur mereka. Tunjungi mereka dan jamah sakit penyakitnya. Biarlah melalui obat, melalui medis, dan melalui segala upaya yang dilakukan, menjadi kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Hamba juga berdoa bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang terluka menjadi terpulihkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap yang datang dalam nama Tuhan menjadi disegarkan. Bila firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.